istilahnya kalau kita kerja itu kita nggak boleh berhitungan ya anak-anak, kita nggak boleh kayak apa ya, memanfaatkan orang lain demi cara kita sendiri. Maksudnya itu kalau misalnya Ririn yang kerja nih, nanti si Selinnya numpang nama aja, nah nggak boleh ya kayak gitu. Hari ini kita akan membahas itu. Ya. Oke, perlu anak-anak ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama itu menghafal dengan tatil ayat dan hadis yang berkaitan dengan kompetensi dalam kebaikan dan kerja. Di sini itu ada 2 surat, itu surat At-Taubah dan yang satu itu, itulah semuanya. Kedua adalah mengimplementasikan perilaku kompetensi dalam kebaikan dan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menganalisis ayat-ayatnya. Nanti ketika ibu bacakan atau ibu suruh kalian membaca ayatnya, nanti kan analisis. Itu kan ada artinya tuh. Makna dari artinya itu apa? Dalam dalam kebaikan. Oke. Nah, masuk materi ya. Karena kita nggak ada proyektor nih nak, nggak apa-apa ya kita kecil-kecilan dulu. Nih, di sini boleh anak-anak lihat. Ini ada narasi ilustrasi ya. Tolong dibaca dulu. Nih gambarnya. Bukan Bu. Apa maknanya itu? Ya. Skip saja berikutnya. Oke, ayu apa ayu maknanya ayu? Di gambar ini. Itu dia bekerja keras, dia tekun, dia belajar dan juga tidak lupa meminta doa orang tua. Nah betul. Jadi ketika kalian ingin meraih kesuksesan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu kalian harus berusaha atau ikhtiar. Kalau kalian mau sukses, mau menang, tapi kalian pakai cara curang, itu salah. Nah, kalian meraih kesuksesannya tidak dalam bentuk kebaikan, tapi keburukan. Meskipun kalian menang nih di mata manusia, tapi kalian kalah di mata Allah. Nih, gua ada gambar lagi nih. Apa itu? Nih. Apa ini? Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu etos kerja? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, yang pertama yang kita dulu kompetensi dalam kebaikan nih. Oke, kita itu harus berbuat baik kepada 2. Karena kita ada hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi hubungan sama Allah dan gimana kebaikan apa sih yang berhubungan dengan hubungan kita kepada Allah? Salat. Salat, terus Zikir. Pintar sekali anak ibu. Terus yang kedua kan ada hablum minan nas, artinya hubungan dengan manusia. Nah, kebaikan apa sih yang bisa anak-anak lakukan atau berkaitan dengan hablum minan nas tersebut? Itu suka membentuk yang menjilat tuh. Ya betul, kita harus memiliki sikap toleransi tinggi terhadap sesama atau saling membantu. Salah satunya adalah saudara-saudara kita yang terkena banjir di wilayah Aceh, Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Quran surat Al-Maidah yang 48. Nih, yang terjemahannya itu dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad dengan membawa kebenaran, sehingga bisa membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang sudah diturunkan Allah.
Kemudian janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada engkau untuk setiap umat di antaramu. Maka Allah akan berikan aturan sejalan yang terang. Bila Allah menghendaki, niscaya engkau akan menjadi satu-satunya umat. Tapi apabila Allah hendak menguji kekuatan terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih, ibu garis bawahi. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, anak-anak itu dalam membuat kebaikan itu boleh banget berlomba-lomba. Misalnya, dia tuh bersedekah, mau juga bersedekah, dia menolong, mau juga menolong. Jangan dalam kebunkan. Kalau Sally maling, aku mau juga maling. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Tapi ini Sally-nya terbuli terus. Iya lagi. Nah, menerapkan kompetensi kebaikan. Ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus mengawali semua hal itu dengan membaca Bismillah supaya berkah. Terus yang kedua adalah memegang teguh syariat Islam. Lakukanlah sesuai dengan syariat Islam, jangan menyimpang karena kita orang Islam. Nah, terus itu melakukan amal kebaikan dengan semangat dan optimis. Jadi ketika melakukan amal kebaikan itu kan harus semangat, harus optimis. Jangan ada kita sedekah, mau sedekah selanjutnya. Nggak boleh gitu ya. Terus sedekah itu banyak halnya. Kalau menjalankan kebaikan itu jangan mengeluh. Terus konsisten dalam melakukan kebaikan. Kita harus konsisten karena anak sudah besar, sudah berdiri, harus konsisten dalam melakukannya. Kalau memang sudah diniatkan, kau akan melakukan ini, jangan disimpangkan niat tersebut supaya dapat pahala. Terus tidak menunda kebaikan. Apa sih contoh kalau anak-anak sering lihat kebaikan yang ditunda? Yang baik tapi sering ditunda. Ya betul, sholat. Kadang itu tertunda, sholat tapi kayak nanti belok tanggung. Nah, begitu tertunda dan tertunda. Terus juga kita harus memaksakan diri ketika berbuat kebaikan. Kalau nanti anak-anak sedang menjadi seorang ibu atau nanti menjadi seorang kakak atau figur lainnya yang dicontoh, paksakan untuk berbuat kebaikan. Meskipun kita punya uang 1.000, paksakan sedekah, paksakan diri itu fosil untuk berbuat kebaikan. Kalau kita tidak membiasakan diri, nanti kita tidak terbiasa. Makanya kita sering lalai. Nah, terus yang kedua adalah etos kerja. Apa sih itu etos? Etos kerja itu aturan dalam pidato aturan. Etos itu aturan. Jadi kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Karena ada Quran atau bahasa 105 saja. Apa sih tujuan dari bekerja itu menurut anak-anak sekalian? Dari Ayu dulu. Mencapai ridho Allah. Kalau Cynthia, apa sih tujuan bekerja itu menurut kamu? Tujuan bekerja itu Untuk keluarga. Kalau Sally, tujuan bekerja. Jadi, nah, benar, dapat semuanya benar. Tapi yang paling penting dan bekerja itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Terus kita juga harus menolak kemungkaran. Nah, hati-hati di dalam bekerja itu, dalam aturan bekerja itu banyak sekali kemungkarannya. Apa sih contohnya? Para pejabat yang lebih untuk terus juga sebenarnya korupsi itu nggak cuma berupa uang, banyak rupanya. Nah, korupsi tenaga, kita numpang nama aja, itu juga termasuk korupsi. Terus kepentingan amal sosialnya ada nih, ada yang bekerja cuma di depan kamera, cuma untuk jual dan kebaikan aja. Itu tidak boleh ya. Terus tadi yang memberikan nafkah keluarga juga benar. Nah, gimana sih cara kita menumbuhkan etos kerja tersebut? Yang pertama, kita harus menghargai waktu. Jangan suka karet, jangan suka membuang-buang waktu. Jadi, dari mama waktu itu adalah emas, itu sangat benar. Terus memiliki komitmen, kita harus memiliki komitmen dalam bekerja. Aku bekerja ini, tujuannya ini, dan nanti hasilnya ini.
kebaikan.